Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Rumah tua di pinggiran kota itu kini tak lagi menjadi tempat pulang yang tenang. Cat dinding mulai mengelupas, dan suara ketukan keras di pintu menjadi tamu harian yang paling ditakuti. Pagi itu, matahari bahkan belum sempurna naik, tapi suara keras terdengar menggema di depan rumah keluarga kecil itu. Tok, tok, tok. Pak Raka, keluarlah. Ini sudah lewat jatuh tempo. Kami tidak mau dengar alasan lagi. Suara lelaki dari luar menggema dengan kemarahan yang jelas tertahan. Di balik pintu, Arum menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar. Tubuhnya kaku, tapi wajahnya mencoba tetap tenang. Sudah, biar Arum yang keluar, Bu. Bisiknya pelan. Ibunya, Bu Sari, hanya bisa mengangguk sambil memeluk tubuh suaminya yang terbaring lemah di depan ruang tamu. Pak Raka sudah hampir sebulan ini tak bisa bangkit dari tempat tidur sejak serangan stroke mendadak merenggut kekuatannya. Dengan napas berat, Arum membuka pintu. Di hadapannya berdiri dua pria berbadan besar mengenakan jaket kulit gelap. Tatapan mereka tajam, seperti binatang buas yang kelaparan. Mana jaminannya? Sudah 3 bulan lewat, Nona. Bapakmu banyak janji, tapi nol hasil, kata pria yang lebih tinggi, yang dikenali Arum sebagai Darto, salah satu anak buah rentenir setempat. Pak Raka utang ke Pak Herman. Total 300 juta. Bunganya makin naik. Jangan salahkan kami kalau nanti rumah ini disita, sambung pria satunya lagi, mengejek. Arum menelan ludah, suaranya serak, tapi ia mencoba terdengar kuat. Berikan kami sedikit waktu. Ayah saya sedang sakit. Kami akan cari jalan. Darto tertawa kecil. Waktu itu mahal, Nona. Sayangnya kalian sudah kehabisan. Tanpa menunggu jawaban, keduanya pergi meninggalkan ancaman di udara. Arum menutup pintu perlahan, lalu bersandar pada dinding. Lututnya lemas. Di dalam, Bu Sari duduk di tepi tempat tidur Pak Raka yang masih lemas. Air mata mengalir perlahan di pipinya yang sudah mulai mengerut. Maafkan Ibu, Arum. Semua ini karena keputusan ayahmu yang salah. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Arum menggenggam tangan ibunya erat. Arum gak salahin siapa-siapa, Bu. Tapi kita harus cari jalan keluar. Kalau tidak, mereka bisa ambil rumah ini. Bahkan, ia tak sanggup melanjutkan. Ia tahu dunia bisa kejam pada orang miskin. Dan gadis sepertinya, muda, polos, dan belum menikah, bisa menjadi barang tawar-menawar dalam dunia orang berkuasa. Malam. Harinya, saat semua sudah tertidur, Arum duduk di pojok kamar, memandangi langit malam dari jendela kecil. Hidup seperti tak memberinya jeda bernapas. Di usia 21 tahun, ia seharusnya sedang mengejar mimpi, menyelesaikan kuliah, atau sekadar menikmati masa muda. Tapi yang ia dapat hanyalah rasa takut akan esok. Tangannya mengepal. Jika ia harus menjual dirinya untuk menyelamatkan keluarga, apakah itu juga salah? Apa arti kehormatan kalau keluargaku hancur? Bisiknya pada bayangannya sendiri. Dan malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Sudah 3 hari sejak kedatangan penagih utang terakhir. Rumah keluarga Arum terasa sunyi seperti nisan. Pak Raka hanya bisa terbaring, matanya sayu menatap langit-langit, sementara Bu Sari makin sering terlihat termenung di teras, seolah menanti keajaiban jatuh dari langit. Dan keajaiban itu datang, bukan dalam bentuk cahaya dari surga, melainkan sebuah mobil hitam mengilap yang berhenti di depan rumah. Sopir berjas keluar dan mengetuk pintu dengan sopan. Apakah ini rumah Pak Raka? Tanyanya datar. Bu Sari mengangguk ragu. Ada apa, Pak? Saya diminta menjemput beliau ke kediaman Tuan Wirya.
Beliau ingin bicara secara langsung tentang urusan penting, katanya sambil menyodorkan kartu nama mewah berwarna hitam emas. Nama Wirya Santosa terpampang jelas. Arum mengenalnya. Nama itu menghantui berita lokal sebagai pengusaha properti yang kaya raya, janda 2 kali, dan hidup menyendiri di villa megah di luar kota. Orang bilang, kekayaannya bisa membeli setengah wilayah kabupaten ini. Pak Raka nyaris tak mampu bicara, tapi setelah dibantu berdiri oleh Arum dan Busari, ia akhirnya dibawa pergi. Rumah Tuan Wirya seperti istana dalam dongeng yang terdistorsi. Pilar-pilar marmer tinggi menjulang, dengan taman luas di kiri kanan. Tapi suasananya dingin, hampa. Tak ada tawa anak kecil, tak ada aroma dapur rumah, hanya bau disinfektan dan barang antik tua. Pak Raka dibantu masuk ke ruang kerja Tuan Wirya. Pria tua itu duduk di kursi kulit besar, mengenakan jubah rumah seperti bangsawan masa lalu. Wajahnya penuh keriput tapi tatapannya tajam, dingin. Tanpa basa-basi, ia menatap langsung ke arah Pak Raka. Aku tahu kau sedang sekarat dalam utang. Aku tahu semua orang menolak bantu. Tapi aku bisa bantu, ucapnya sambil menyilangkan kaki. Pak Raka menelan ludah. Kalau Tuan tidak keberatan, kami sangat butuh bantuan demi keluarga saya. Tuan Wirya berdiri pelan, lalu berjalan ke arah jendela besar di belakang meja. 200 juta pokok, 80 juta bunga. Aku bisa lunasi besok pagi. Tapi tentu, aku bukan dermawan. Pak Raka mengangguk lemah. Apa yang Tuan minta? Wirya berbalik perlahan. Tatapannya menusuk seperti jarum es, putrimu. Pak Raka membatu. Matanya melebar, nafasnya tercekat. Arum? Ya, aku ingin menikahinya. Katanya tenang, nyaris tanpa emosi. Anggap saja ini barter kehormatan dengan keselamatan keluargamu. Pak Raka menutup mata. Sejenak, dunia terasa berputar. Tuan, dia masih muda. Baru 21. Tuan, hampir 70. Aku tidak tanya umur, potong Wirya. Aku hanya beri tawaran, hari ini, sekarang. Terima, keluargamu bebas dari neraka. Tolak. Ya, kita lihat saja apa yang bisa disita duluan, rumahmu, atau harga dirimu. Di rumah, saat malam turun, Pak Raka duduk lama di ruang tamu. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya sejak pulang. Arum, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, akhirnya mendekat. Ayah, ada apa? Tanyanya pelan. Pak Raka mengangkat wajahnya. Di matanya ada gurat malu, sakit, dan kehancuran yang tak bisa dijelaskan. Arum, ada satu cara agar kita terbebas dari semua ini. Tapi, aku tak sanggup mengatakannya padamu. Arum menggenggam tangan ayahnya. Apapun itu katakan, aku sudah cukup besar untuk menanggung keputusan keluarga ini. Dan saat kata-kata itu keluar dari mulut sang ayah, tentang tawaran, tentang pernikahan, tentang lelaki tua bernama Tuan Wirya, waktu seperti berhenti. Arum menatap ayahnya dengan mata yang perlahan memerah, dan kemudian hanya satu kalimat yang keluar darinya. Jadi, aku harus menjual hidupku untuk membayar kegagalan kalian? Tak ada jawaban, hanya keheningan panjang yang menjadi saksi bahwa dalam dunia ini, terkadang darah memang harus dibayar dengan kehormatan. Arum berdiri terpaku di depan ruang tamu, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Kata-kata yang barusan diucapkan oleh ayahnya berputar-putar di dalam kepalanya. Ia nyaris tak bisa mempercayainya. Menikah dengan Tuan Wirya? Suara itu keluar pelan dari bibirnya, nyaris tak terdengar. Tapi di dalam, dadanya bergemuruh seperti ombak menghantam karang. Ayah bercanda kan? Arum menatap tajam ke arah Pak Raka, yang tertunduk lesu di kursi kayu tua. Tak ada jawaban. Hanya napas berat dan raut wajah penuh penyesalan. Katanya, keluarga ini punya harga diri. Arum meledak.
Katanya ayah dan ibu ingin aku hidup lebih baik. Tapi sekarang kalian menjualku? Busari yang berdiri di belakang langsung menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah. Ia berjalan pelan ke arah Arum, mencoba memeluknya, namun Arum mundur satu langkah. Aku anak kalian, Bu. Bukan domba kurban yang bisa ditukar dengan lunasnya utang. Pak Raka akhirnya berbicara, dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Ayah, sudah tidak punya jalan lain, Nak. Rumah ini sebentar lagi disita. Aku tidak bisa kerja. Utang terus menumpuk. Arum, maafkan ayah. Arum menatapnya tajam. Jadi solusi ayah adalah menyerahkan aku ke laki-laki tua hampir setua kakek sendiri? Busari memohon, suaranya bergetar. Nak, dengarkan dulu. Tuan Wirya, dia bukan orang sembarangan. Dia berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Dan dia akan lunasi semuanya. Kita akan selamat. Arum tersenyum miris. Air mata mulai mengalir, tapi bukan karena kelembutan, melainkan karena rasa kecewa yang tak bisa diungkapkan kata. Baik? Arum mendesis. Apa ibu tahu seperti apa pria itu? Kau kira dia mencintaiku? Tidak. Dia hanya ingin membeli tubuh, mudah untuk menutupi kehampaan hidupnya. Apa itu harga seorang anak sekarang? Tak ada yang menjawab. Suara jangkrik dari luar rumah terdengar lebih keras dari keheningan yang menggantung di ruangan. Beberapa detik kemudian, Arum berbalik dan masuk ke kamar. Pintu ditutup keras. Tangisnya meledak di balik dinding tipis. Malam itu, Arum menatap dirinya di cermin. Wajah yang selama ini ia rawat. Mata yang dulu penuh mimpi. Kini hanya menyimpan kehancuran. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Apa semua ini karena aku lahir di keluarga yang salah? Bisiknya pada diri sendiri. Pilihan yang tersisa sangat jelas. Menikah dengan Tuan Wirya dan menyelamatkan keluarganya, atau menolak dan melihat rumah mereka digilas habis oleh rentenir. Tidak ada opsi yang tanpa luka. Tidak ada pilihan yang tidak mematahkan dirinya. Dan di kamar seberang, Pak Raka menangis diam-diam untuk pertama kalinya sejak stroke menyerangnya. Bukan karena tubuhnya lumpuh, tapi karena hatinya telah hancur melihat putri satu-satunya harus menanggung dosa yang bukan miliknya. Keesokan paginya, Arum keluar dari kamar dengan mata sembab, wajahnya dingin, tanpa riasan, dan suara pelan seperti seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diambil kembali. Aku akan menikahinya, katanya pendek. Busari tertegun. Arum, kau yakin? Arum tak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur dan mulai membuat teh, seolah itu hal biasa. Tapi di matanya sudah tak ada cahaya gadis muda. Yang tersisa hanya bayangan dari seseorang yang pernah bermimpi bebas. Hari itu tidak ada musik. Tidak ada bunga-bunga yang mekar menghiasi pelaminan. Tidak ada tamu yang tertawa. Tidak ada gaun putih yang menyambut bahagia. Yang ada hanya satu mobil hitam, berhenti di depan rumah Arum, menjemputnya dalam senyap. Arum berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana yang tampak seperti kain kafan bagi hidup mudanya. Rambutnya disanggul rapi oleh seorang penata rias bayaran yang dibawa dari rumah Tuan Wirya. Wajahnya dipulas dengan tipis-tipis, tapi matanya tetap merah, sembab dan ia tampak cantik, tapi bukan cantik yang hidup. Cantiknya seperti patung di museum, dingin, kosong, dan tak bernyawa. Di ruang tamu, Pak Raka duduk di kursi roda. Tangannya gemetar, dan air matanya jatuh membasahi kemeja lusuh yang dikenakannya. Ia ingin bicara, ingin minta maaf lagi, tapi lidahnya terasa keluh. Ia tahu, semua kata telah terlalu hampa. Busari berdiri mematung, menggenggam tas lusuh dengan erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan dalam hidupnya. Tatapannya kosong, seolah ia sendiri tak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Upacara pernikahan berlangsung di dalam rumah besar milik Tuan Wirya, hanya dihadiri oleh notaris, 2 saksi bayaran, dan seorang penghulu yang dibayar mahal untuk tutup mulut. Tidak ada senyum bahagia dari pengantin wanita. Tidak ada pelukan hangat dari keluarga. Hanya sebuah meja panjang,
buku nikah, dan suasana yang lebih mirip pemakaman daripada perayaan. Tuan Wirya, dengan jas hitam dan dasi emasnya, duduk angkuh di sisi lain meja. Tatapannya penuh kepuasan, seperti seorang pedagang yang baru saja menawar harga terbaik untuk barang langka. Saudari Arum Kinasih, apakah Anda bersedia menerima Tuan Wirya Santosa sebagai suami Anda dengan mahar seperangkat alat salat dan uang tunai 300 juta rupiah yang telah dibayarkan lunas kepada pihak keluarga? Suara penghulu terdengar seperti cambuk yang menghantam jiwa. Arum mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap kosong ke arah penghulu, lalu mengangguk kecil. Saya bersedia. Tuan Wirya tersenyum tipis, seperti harimau yang baru saja mendapatkan daging segar. Saat cincin emas melingkar di jari manisnya, Arum merasa seperti dicap. Ia tidak merasakan apapun selain dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. Sekarang kau milikku, bisik Tuan Wirya saat mendekat untuk mencium keningnya. Arum menutup mata. Bukan karena bahagia, tetapi karena ingin menghilang. Sore itu, setelah semuanya selesai, Arum berdiri sendirian di balkon kamar megah yang kini disebut miliknya. Di kejauhan, matahari perlahan tenggelam, membawa serta sisa-sisa kebebasannya. Di dalam kamar, terdengar suara pelayan menyiapkan makan malam. Arum menatap langit dan berbisik lirih. Ini bukan pernikahan, ini pemakaman jiwaku, dan angin, sore pun berhembus pelan, seolah ikut berduka atas hilangnya satu lagi perempuan yang dikorbankan atas nama utang dan kehormatan. Kamar itu terlalu besar, dindingnya berwarna abu-abu keperakan, seperti ruangan dalam museum tua. Lampu gantung menggantung di langit-langit tinggi, berkilau mewah, tapi cahayanya terasa dingin. Seperti sinar bulan yang menusuk kulit tanpa memberi kehangatan. Di tengah, ruangan ranjang berkanopi lebar berdiri angkuh seputih salju, tapi malam itu, ranjang itu seperti altar dingin, tempat dikorbankannya jiwa muda yang baru saja dikurung dalam pernikahan tak berjiwa. Arum duduk membeku di ujung ranjang, membelakangi pintu. Gaun pengantinnya sudah diganti dengan pakaian tidur, tipis berwarna gading yang dipilihkan pelayan. Rambutnya masih diikat rapi, seperti boneka yang disiapkan dalam etalase. Suara pintu terbuka pelan, langkah kaki perlahan terdengar masuk. Tuan Wirya. Ia melepas jas dan duduk di kursi empuk, di sudut ruangan, tak langsung mendekat. Ia hanya diam, menatapnya. Lama. Pandangan pria itu bukan pandangan kekasih, bukan juga suami. Itu adalah pandangan seorang kolektor pada benda antik yang akhirnya dimiliki setelah sekian lama diburu. Kau tampak seperti ibumu waktu muda, gumamnya pelan, nyaris seperti angin. Arum tak menoleh. Ia memeluk lututnya sendiri, menatap lantai. Tuan Wirya berdiri, berjalan perlahan ke arah ranjang. Ia berhenti di depannya, lalu menunduk, berbicara pelan tapi tegas. Aku tidak butuh cintamu, Arum. Aku hanya ingin kau ada di sini. Diam, cantik, milikku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Arum tetap diam. Matanya berkaca-kaca tapi tidak menangis. Ia sudah menangis terlalu banyak. Kenapa kau pilih aku? Bisiknya akhirnya. Suaranya kering, pelan, nyaris tak terdengar. Tuan Wirya tersenyum, samar. Karena kau bersih. Karena tak ada seorang pun yang akan menyentuhmu kalau aku sudah memilikimu. Ia menyentuh ujung selimut. Arum bergeser pelan. Tubuhnya kaku, seperti robot yang tak tahu harus berlari kemana. Tapi yang mengejutkan, Wirya hanya berdiri lalu berbalik menuju kursi. Ia duduk kembali, menyandarkan tubuhnya, memejamkan mata. Tidurlah, katanya dingin. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Bukan karena aku baik, tapi karena aku ingin kau tahu bahwa hidupmu kini bukan milikmu lagi. Aku bisa menunggu, karena akhirnya tetap sama. Kau di sini, milikku. Arum menatapnya dari pojok ranjang. Untuk sesaat, ada kelegaan bahwa malam ini ia selamat dari sentuhan yang tak ia inginkan. Tapi rasa lega itu cepat berubah menjadi rasa kosong yang lebih menakutkan.
Ia bukan hanya terjebak dalam kamar megah ini. Ia telah dipenjara dalam hidup yang bukan miliknya lagi. Dan malam itu, di tengah kemewahan, hanya satu suara yang terdengar. Detak jarum jam dan napas seorang gadis yang perlahan kehilangan dirinya. Arum duduk di kursi rotan di tepi balkon lantai 2. Di depannya, taman mawar terbentang rapi dan cantik. Udara pagi terasa sejuk, matahari belum tinggi. Namun dalam hatinya, tak ada keindahan yang bisa dinikmati. Setiap mawar di taman itu tampak seperti dirinya, dipangkas, diatur, disiram, ditanam, di tempat yang tak bisa ia pilih sendiri. Ia tak pernah diizinkan keluar villa, bahkan sekadar ke pasar atau sekadar berjalan kaki di luar pagar besi tinggi yang mengelilingi properti mewah itu. Ponselnya diambil, internet disaring. Buku-buku yang bisa ia baca hanyalah buku-buku lawas pilihan Tuan Wirya tentang etika, keluarga, dan kepatuhan. Tugasmu hanya satu, Arum, bersikap sopan dan cantik. Dunia luar terlalu kotor untukmu, kata Tuan Wirya suatu malam, sambil menyeruput teh dari cangkir porselen antik. Setiap pagi, pelayan mengantarnya sarapan ke meja makan panjang, yang kursinya berjumlah 12, tapi hanya diduduki satu. Dirinya. "Selamat pagi, Nyonya," ucap salah satu pelayan wanita, Nadia, dengan datar. Tak pernah ada senyum tulus dari para pembantu rumah. Mereka seakan takut bicara lebih dari yang perlu. Arum mencoba bicara sekali, suatu siang yang lengang. "Nadia, bolehkah aku keluar sebentar saja? Jalan kaki di luar pagar sebentar, hanya 5 menit. Nadia menunduk dalam. "Maaf, Nyonya, itu perintah Tuan. Tidak boleh." Matanya sempat melirik ke sudut langit-langit. Di sana, Arum akhirnya sadar. Kamera, mata elektronik mengintai setiap sudut villa, bahkan di ruang tamu, ruang makan, hingga koridor menuju kamarnya. Ia tak bebas bahkan untuk menangis dengan tenang. Suatu malam, Arum mencoba membuka jendela kamarnya dan memandang langit. Ia menatap bintang-bintang di atas. "Apakah kalian masih tahu siapa aku?" bisiknya lirih. Ia menggenggam kusen jendela, seolah bisa melarikan diri hanya dengan niat. Lalu suara berat itu datang dari pintu. "Aku tahu kau ingin kabur," ucap Tuan Wirya. Berdiri diam dengan jas tidur abu-abu. Matanya dingin seperti biasa. Arum menoleh cepat, kaget. Aku butuh udara. Ada banyak udara di taman. Kau tak perlu keluar dari pagar untuk menghirupnya," jawabnya datar. "Kau tidak dipenjara, Arum. Tapi kau milik seseorang, dan seseorang yang memiliki berhak menetapkan batas." Kata-kata itu seperti paku yang menancap dalam kebatinnya. Beberapa hari kemudian, Arum menemukan kertas kecil tergelincir di bawah pintu kamarnya. Tulisannya hanya satu kalimat. "Jika kau butuh bantuan, tulis dan sembunyikan di bawah pot mawar biru." Arum membeku. Ada seseorang yang memperhatikannya. Seseorang di rumah ini. Mungkin pembantu. Mungkin bukan. Tapi seseorang tahu dia menderita. Harapan kecil mulai berkecambah di hatinya. Namun di balik harapan itu, ketakutan pun tumbuh. Jika ketahuan. Ia tak tahu seperti apa hukuman Tuan Wirya. Ia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar kebebasan. Pagi itu, Arum berdiri di depan lemari besar berisi puluhan gaun mahal yang semuanya serupa. Panjang, tertutup, bernuansa pastel pucat. Tak ada celana jeans, tak ada kaos longgar, tak ada sandal jepit. Semua pakaian diatur. Ia ingin memakai gaun biru laut yang sempat dibelikan seorang pelayan diam-diam minggu lalu. Gaun itu sederhana, tapi membuatnya merasa seperti dirinya sendiri. Tapi baru saja ia keluar kamar, suara berat itu menghentikannya. Gaun itu tidak pantas untuk seorang istri bangsawan. Tuan Wirya berdiri di tangga, mengenakan setelan lengkap meski masih pukul 8 pagi. Tatapannya tajam. Arum menahan napas, lalu pelan-pelan berbalik, berjalan kembali ke kamar. Ia mengganti bajunya, bukan karena setuju, tapi karena lelah bertengkar dengan dinding. Di meja makan, ia duduk diam. Bubur ayam hangat disajikan, tapi kali ini tanpa daun seledri dan kerupuk seperti biasanya. "Maaf, Nyonya,"
Kami tidak diizinkan menambahkan apapun kecuali perintah Tuan, bisik pelayan yang menyajikan. Arum menatap bubur hambar itu lama, bahkan rasa pun kini dikontrol. Sore hari, Tuan Wirya duduk membaca koran di ruang tamu, sementara Arum duduk di sofa seberang diam. Ia mencoba mengangkat pembicaraan. "Bolehkah aku menulis surat untuk ibuku?" Tuan Wirya menurunkan korannya sedikit. "Untuk apa? Mereka sudah menerima uang. Hubunganmu dengan mereka sudah selesai." Arum tertegun. Hatinya mencelos. "Aku anak mereka. Dulu iya. Sekarang kau adalah milikku. Dan aku tidak suka milikku membagi waktu atau pikirannya untuk orang lain." Beberapa hari kemudian, Arum kedapatan berbicara dengan Nadia terlalu lama saat sedang memilih bunga. Tuan Wirya memanggilnya malam itu. "Kau pikir aku bodoh?" katanya sambil berdiri di tengah kamar kerja. Arum menunduk. Tubuhnya gemetar. "Kami hanya bicara soal mawar putih." "Kau bicara terlalu banyak. Kau menyukai perhatian yang bukan dari aku." Nada suaranya tajam dingin. "Tidak. Aku hanya kesepian. Kesepian adalah pilihan. Kau punya seluruh rumah ini untuk kau nikmati. Jangan bertingkah seperti pengemis emosi." Kalimat itu seperti cambuk. Air mata mulai tumpah tanpa bisa ditahan. "Kenapa kau memperlakukanku seperti ini?" "Karena aku bisa," jawabnya datar, lalu meninggalkan ruangan. Malam itu, Arum duduk di lantai kamar, punggung menempel ke dinding. Ia memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya ada pikiran gelap melintas di benaknya. "Kalau aku menghilang, akankah ada yang mencariku?" Tapi sebelum ia sempat tenggelam lebih jauh, ia teringat surat di pot mawar. Masih ada secercah harapan. Masih ada jalan, sekecil apapun, tapi ia harus cerdas dan sangat hati-hati, karena semakin hari, mata Tuan Wirya terasa semakin tajam, dan penjara emas ini semakin sempit. Hari itu hujan turun pelan, membasahi kaca jendela kamar Arum. Suasana villa terasa lebih dingin dari biasanya. Tuan Wirya sedang bepergian keluar kota untuk urusan bisnis, dan suasana rumah sedikit lebih longgar. Arum memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan ke perpustakaan pribadi di lantai 3, ruangan yang jarang ia kunjungi karena selalu terkunci. Tapi pagi itu, secara misterius, pintunya tak terkunci. Mungkin pelayan lupa, atau mungkin memang ada yang ingin ia temukan. Di dalam ruangan itu, bau kayu tua dan buku lawas memenuhi udara. Rak-rak menjulang hingga langit-langit, penuh dengan koleksi antik, biografi, buku sejarah, dan berkas tua. Matanya menyapu ruangan hingga akhirnya tertarik pada sebuah laci kecil di sudut meja kerja kayu jati. Terkunci, tapi goyah. Ia menarik dengan hati-hati, dan dengan sedikit dorongan, laci itu terbuka. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah surat yang telah menguning, disimpan dalam amplop lusuh bertuliskan nama. "Untuk siapapun yang datang setelahku, L." Arum membuka pelan. Tulisannya tangan, sedikit gemetar, seolah ditulis dengan rasa takut yang mendalam. "Namaku Larasati. Aku istri pertama Tuan Wirya. Seperti kau, aku dinikahi bukan karena cinta. Keluargaku dijerat utang, dan aku dijadikan jaminannya. Kepada siapapun yang menemukan surat ini, berhati-hatilah. Villa ini adalah penjara, dan pria itu lebih berbahaya daripada yang terlihat. Ia tidak hanya mengontrol, ia menghancurkan perlahan. Aku sudah mencoba kabur, tapi setiap langkahku diawasi. Dan ketika aku bicara, satu persatu pelayan yang membantuku menghilang, termasuk Nadia yang pertama. Jika surat ini masih ada, berarti aku gagal. Dan jika aku tidak disebutkan dalam sejarah hidupnya, maka aku bukan istri. Hanya koleksi yang dibuang. Keluar dari sini. Jangan tunggu sampai kau menjadi aku berikutnya." Arum menahan napas. Tangannya gemetar. Hatinya berdebar hebat. Nama Larasati tak pernah disebut. Tidak ada foto. Tidak ada cerita. Bahkan kamar istri pertama tidak pernah disebutkan keberadaannya.
Namun surat ini mengonfirmasi segalanya. Ia bukan istri pertama. Ia hanya pengganti. Dan sebelumnya sudah ada korban. Malam itu, Arum duduk di tempat tidur. Surat Larasati di genggamannya. Ia membayangkan wajah wanita yang mungkin menangis di tempat yang sama bertahun lalu. Mungkin Larasati juga menatap jendela yang sama, berharap pada bintang yang sama. Tapi satu hal berbeda. Arum kini tahu bahwa ia tidak sendirian. Dan ia tidak boleh diam. Mata Arum menatap gelap malam, tapi untuk pertama kalinya ada cahaya kecil yang menyala dalam dirinya. Tekad. Aku tidak akan menjadi korban berikutnya. Arum duduk di beranda belakang villa, berpura-pura membaca buku sejarah seperti biasanya. Tapi pikirannya jauh. Surat dari Larasati masih tersimpan di balik bantal di kamarnya, terselip di sampul buku tua. Setiap halaman yang ia buka, sebenarnya hanya kamuflase dari keresahan yang terus menggerogotinya. Langkah kaki pelan menghampiri. Buku itu membosankan, kata sebuah suara pelan dari belakang. Arum menoleh. Seorang pria muda berdiri sambil membawa 2 gelas teh. Tinggi, berwajah tenang, dengan sorot mata jujur yang berbeda dari siapapun di villa itu. Reza, cucu angkat Tuan Wirya. Ia baru kembali dari luar negeri seminggu lalu, dan selama itu, hanya sesekali mereka bertemu dalam acara makan malam yang kaku dan sunyi. Aku suka sejarah, jawab Arum dengan datar. Reza tersenyum kecil, meletakkan 1 gelas di meja di sampingnya. Aku tahu pura-pura saat melihatnya. Arum nyaris tersedak. Ia menatap Reza dengan cemas, tapi pria itu hanya duduk santai di kursi seberangnya. Kau tidak seperti mereka di sini, katanya pelan. Mata orang yang terjebak itu, aku kenal betul. Arum menahan napas. Apa maksudmu? Reza menatap ke taman, menunggu sebentar sebelum bicara lagi. Nenekku, Larasati, istri pertama kakek. Dia hilang, tiba-tiba. Tanpa penjelasan, sejak kecil aku dilarang menanyakannya. Arum menggigit bibir. Perlahan, ia mengeluarkan secarik surat dari saku bajunya. Dia tidak hilang, dia terjebak, seperti aku. Reza membaca surat itu. Matanya membesar, jari-jarinya mengepal perlahan. Jadi, semua ini benar. Dia meninggal di rumah ini. Dan tidak ada yang bicara tentang itu. Bahkan fotonya dihilangkan. Seolah dia tidak pernah ada. Arum menarik napas. Kita harus tahu apa yang terjadi. Kalau dia bisa menghilangkan 1 istri, dia bisa menghilangkan yang kedua. Reza menatapnya serius. Kau tidak sendirian, Arum. Kalau dia menyakitimu, aku akan berdiri di pihakmu. Kita akan cari tahu. Bersama. Untuk pertama kalinya, Arum merasa tak benar-benar sendirian. Tapi ia juga tahu, kalau Tuan Wirya mencium adanya persekutuan, segalanya bisa berakhir dalam sekejap. Mulai malam itu, permainan mereka berubah. Bukan lagi soal bertahan, tapi soal menyusun strategi. Soal mencari kebenaran yang dikubur dalam diam. Dan soal menyelamatkan nyawa. Sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Arum dan Reza tengah menyusun rencana di ruang rahasia perpustakaan tua. Mereka berbisik pelan, memeriksa denah villa yang ditemukan dalam sebuah buku tua. Kita harus hati-hati, jika Tuan Wirya tahu. Reza menatap Arum serius. Arum mengangguk pelan. Aku akan mencari celah di pintu kamar itu, tapi kita butuh waktu. Namun tanpa mereka sadari, di balik tirai gelap ruang tamu, seorang pembantu, tua yang selama ini tampak setia diam-diam memperhatikan mereka. Namanya Sari, wanita yang telah bertahun-tahun melayani keluarga ini. Tapi di balik wajahnya yang tenang, tersimpan obsesi lama terhadap Tuan Wirya. Ia mencintai pria tua itu dengan cara yang penuh kecemburuan dan kepatuhan buta. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Arum dan Reza, Sari diam-diam melapor pada Tuan Wirya tentang percakapan rahasia mereka. Tuan Wirya mendengarkan dengan mata tajam. Senyumnya dingin dan penuh kemenangan. Mereka pikir bisa melawanku di rumahku sendiri, gumamnya pelan. Malam pun tiba.
Arum yang sedang berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba ditarik dari belakang oleh beberapa pembantu kuat. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku!" teriaknya, panik. Tuan Wirya berdiri di depan pintu, menatap dingin. "Kau perlu waktu sendiri, Arum. Ruang bawah tanah adalah tempat yang tepat untukmu belajar batas." Arum diseret turun ke ruang bawah tanah yang gelap, dingin, dan pengap. Cahaya hanya dari satu bohlam kecil yang bergetar. Pintu besi terkunci rapat dari luar. Hari-hari berlalu. Arum disimpan seperti barang rusak. Makanan disodorkan seadanya. Tiada obat untuk kesepian dan luka hati. Setiap detik di ruang itu adalah siksaan, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Reza berusaha mencari cara untuk membuka kunci pintu bawah tanah, tapi pengawasan ketat membuatnya kesulitan. Sementara itu, Arum menulis surat-surat rahasia di sepotong kain lusuh, berusaha menyimpan kekuatannya meskipun tubuh dan hatinya melemah. Ia tahu, seminggu bukan waktu yang lama, tapi dalam kegelapan itu, waktunya terasa seperti neraka yang tak berujung. Di akhir hari ke-7, suara langkah berat terdengar di pintu. Pintu terbuka perlahan. Arum menatap sosok yang berdiri di sana, Reza, dengan kunci di tangan, penuh tekad. "Kita keluar dari sini, Arum," katanya lembut. Tapi di dalam hati Arum, ada luka yang dalam. Luka yang tidak mudah sembuh, hanya dengan kebebasan fisik. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Tuan Wirya tergeletak di ranjang mewah. Wajahnya, yang keras kini pucat dan penuh luka. Sakit yang tiba-tiba menjalar, membuat pria itu seakan kehilangan kendali atas tubuhnya, yang selama ini ia perintah dengan ketat. Dokter berdatangan, keluarga dan pelayan berkumpul dengan cemas. Namun di balik kesakitan itu, ada rencana lain yang tengah disusun sang tua. Dengan tangan yang gemetar dan napas berat, Tuan Wirya memanggil seorang pengacara yang dipercaya sejak lama. Di hadapan beberapa saksi, ia menulis surat wasiat, sebuah dokumen yang tak pernah diduga oleh siapapun. Surat wasiat itu berbunyi, "Segala harta, properti, dan aset saya akan diwariskan kepada Arum, istri saya, jika ia tetap setia dan tinggal di rumah ini hingga akhir hayat saya. Jika Arum meninggalkan rumah ini, atau tidak lagi dianggap istri yang patuh, warisan akan dialihkan kepada kerabat terdekat saya, termasuk cucu angkat saya, Reza." Ketika surat itu diumumkan, suasana menjadi kacau. Beberapa pembantu mulai berdiskusi dengan bisik-bisik penuh kecurigaan. Reza, yang selama ini diam, menatap wajah Arum penuh tanda tanya dan sekaligus kekhawatiran. Arum sendiri merasa terperangkap dalam pusaran baru. "Ini perang warisan," bisik Reza di telinganya. "Sekarang bukan hanya soal kebebasan, tapi juga siapa yang akan menguasai segalanya." Intrik mulai berputar liar. Sari, sang pembantu yang dulu membocorkan rahasia Arum, mulai memutar otak. Ia merencanakan langkah untuk mendapatkan bagian dari kekayaan Tuan Wirya dengan cara apapun, termasuk memperdaya Arum. Sementara Reza yang selama ini menjadi sekutu mulai merasa tekanan dari keluarganya sendiri, yang ingin warisan itu jatuh ke tangannya. Arum tahu, dengan surat wasiat ini, hidupnya akan semakin sulit. Dia tidak hanya berhadapan dengan sang suami yang kejam, tapi juga jaringan intrik yang siap menghancurkannya. Namun di tengah gelombang konflik itu, Arum merasa ada kekuatan baru yang membara di dalam dirinya. Surat wasiat itu, meskipun seperti rantai, juga memberi secercah harapan. Ia bisa bertahan, ia bisa melawan, dan ia bisa menulis ulang nasibnya. Malam itu hujan deras mengguyur villa. Arum baru saja selesai berbicara dengan Reza melalui telepon. Ia merasakan nada khawatir yang tak biasa dari suara pria itu. "Kau harus hati-hati, Arum. Ada sesuatu yang salah. Aku rasa kakek mulai bergerak lebih jauh," ucap Reza pelan. "Reza, apa maksudmu?" "Tolong jaga dirimu juga. Jangan percaya siapapun selain aku." Sesaat setelah telepon terputus, suara siren ambulans meraung keras di kejauhan. Arum bergegas keluar,
mengikuti suara itu dengan degup jantung tak menentu. Di rumah sakit, dokter dan perawat sibuk menangani seorang pria yang tergeletak dengan luka serius. "Reza, apa yang terjadi padamu?" tanya Arum panik saat menatap wajah pucatnya. Reza membuka matanya perlahan, napasnya tersengal. "Aku kecelakaan mobil. Tapi aku tahu ini bukan kecelakaan biasa," katanya dengan suara serak. "Apa maksudmu?" Reza mengedipkan mata lemah. "Kakek, aku yakin ini direkayasa. Ada yang ingin aku hilang, Arum, karena aku mulai tahu terlalu banyak." Arum menggenggam tangan Reza erat. "Kita harus lebih hati-hati. Ini sudah bukan soal warisan lagi. Ini soal nyawa." Malam itu, Arum duduk termenung di samping ranjang Reza, memikirkan surat wasiat, intrik, dan semua ancaman yang mereka hadapi. Ia sadar, bahaya tidak hanya mengancam dirinya, tapi juga siapa saja yang mencoba membelanya. Dalam hati ia berjanji, "Aku akan melindunginya, dan aku akan menghentikan kakek itu. Tidak peduli apapun yang terjadi." Sore itu, Arum dan Reza menyusuri ruang arsip tua di villa, yang jarang dijamah orang. Debu tebal menutupi tumpukan dokumen dan map usang, tapi Arum merasa ada sesuatu yang harus ditemukan di sana. Setelah beberapa jam mencari, Arum menemukan sebuah map coklat yang tertulis nama Wirya Holdings dengan cap resmi yang sudah pudar. Di dalamnya berisi dokumen-dokumen legal lama dan koran-koran bekas. Dengan penuh hati-hati, Arum membuka salah satu dokumen yang berisi laporan kasus hukum dan penyelidikan atas sebuah proyek tanah yang bermasalah. Reza membaca bersama, "Kasus penggelapan lahan dan penipuan berskala besar yang melibatkan Tuan Wirya pada tahun 1985. Di salah satu surat kabar, tertulis, "Ratusan keluarga kehilangan tanah dan tempat tinggal. Beberapa di antaranya meninggal dunia akibat stres dan kemiskinan." Reza terpaku. Ini tanah milik orang tua asliku. Mereka kehilangan segalanya karena proyek ini. Mereka meninggal dalam kemiskinan. Arum menatap Reza dengan tatapan penuh simpati tapi juga marah. Tuan Wirya tidak hanya kejam secara pribadi, dia juga telah merusak hidup banyak orang, termasuk keluargamu, Reza, dan mungkin keluarga Larasati. Reza menggenggam dokumen itu erat. "Aku harus tahu lebih banyak. Ini bukan hanya soal warisan atau rumah ini. Ini soal keadilan." Malamnya, Arum menatap langit dari jendela kamarnya. Hatinya bergolak. Rahasia kelam itu membuatnya semakin yakin bahwa ia harus keluar dari bayang-bayang Tuan Wirya. "Aku harus melawan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua yang telah dirugikan." Suara pintu yang terbuka perlahan membuatnya terkejut. Reza masuk membawa beberapa dokumen lain. "Kita mulai dari sini," katanya. Mengungkap semua kebusukan yang tersembunyi. Arum duduk di balik tirai kamar tamu. Ponselnya menyala pelan saat ia merekam percakapan Tuan Wirya dengan seorang pengacara. Setiap kata, setiap kalimat diabadikan tanpa sepengetahuan pria tua itu. Wajah Arum kini tidak lagi terlihat pasrah. Matanya tajam, penuh perhitungan. Hari-harinya di villa berubah menjadi arena permainan catur. Ia tahu setiap langkah harus hati-hati, setiap kata dipilih dengan cermat. "Aku sudah capek jadi boneka," pikir Arum dalam hati. "Sudah saatnya aku jadi pemain." Tuan Wirya mulai menyadari perubahan itu. Ia mengamati Arum dengan mata yang kini penuh waspada dan sedikit kekaguman. Di hadapan pembantu dan tamu, Tuan Wirya berusaha tetap memegang kendali dengan gaya sombongnya. "Tuan Arum, apakah kau sudah mengerti posisimu di sini?" ucapnya dengan nada dingin. Arum menatap balik, tanpa ragu. "Aku mengerti, Pak. Dan aku juga mengerti bahwa permainan ini bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdik." Dalam diam, Arum menyusun bukti demi bukti, dokumen, rekaman, dan bahkan percakapan yang menunjukkan kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan Tuan Wirya. Reza menjadi sekutu setia, membantu menyimpan dan mengamankan semua itu. Mereka tahu perang dingin ini belum berakhir, tapi kekuatan Arum perlahan tumbuh. Suatu malam Arum menulis di jurnalnya, "Aku tak lagi gadis yang lemah dan takut. Aku bukan milik siapapun. Aku adalah aku, yang siap bertarung untuk kebebasan dan keadilan."
Perang dingin di villa itu semakin memanas. Di balik kemewahan dan kesunyian, pertarungan batin dan strategi kini menjadi senjata utama. Arum berdiri di depan lemari besi rahasia di ruang kerja Tuan Wirya. Tangannya gemetar saat membuka laci berisi berkas-berkas penting yang selama ini disembunyikan. Ia tahu ini risiko terbesar yang pernah diambilnya. Tiba-tiba, suara langkah berat menggema di lorong. Arum membeku. Tuan Wirya muncul di pintu, wajahnya merah padam. Mata menatap penuh amarah. "Apa yang kau lakukan, Arum?" teriaknya. Tanpa berkata lebih banyak, ia meraih jerigen bensin yang ada di sudut ruangan, menyiramkan cairan itu ke lantai dan pakaian Arum. "Aku akan mengakhiri semuanya. Kau, aku, dan rumah ini." Bentaknya, napasnya tersengal penuh emosi yang memuncak. Arum menjerit ketakutan, mencoba menghindar tapi terjebak. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Reza masuk, tanpa pikir panjang, langsung merangkul Tuan Wirya dan menahan tangannya yang mengangkat korek api. "Stop! Ini gila, kakek!" teriak Reza, suaranya penuh ketegasan sekaligus putus asa. Tuan Wirya terpaku, nafasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Reza menatap Arum, lalu kakeknya mencoba menenangkan. "Aku di sini. Kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan." Malam itu, bara kemarahan dan keputusasaan hampir membakar semua yang tersisa. Namun, berkat intervensi Reza, tragedi itu bisa dicegah. Tapi luka yang tersisa di hati Arum, dan semua orang tak akan mudah hilang. Suasana di ruang sidang terasa begitu tegang. Arum dan Reza duduk bersebelahan. Wajah mereka tegas, tapi mata mereka menyimpan kelelahan dan kesedihan yang dalam. Setelah bertahun-tahun didera oleh kebohongan, pengkhianatan, dan rasa takut, saatnya mereka menuntut keadilan. Di depan hakim, berkas bukti yang mereka kumpulkan, rekaman, dokumen rahasia, kesaksian, dibuka satu persatu. Semua itu membuktikan bahwa Tuan Wirya selama ini tidak hanya menindas keluarganya sendiri, tapi juga melanggar hukum dengan berbagai tindakan kriminal, mulai dari penipuan, penggelapan, hingga pelecehan. Kabar tentang persidangan itu menyebar dengan cepat. Media mengerubungi rumah sakit, villa, dan kantor polisi menunggu kabar terbaru. Skandal besar yang selama ini tersembunyi kini akhirnya terbuka di hadapan publik. Di ruang tahanan, wajah Tuan Wirya yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi muram dan penuh penyesalan. Ia tahu kekuasaan yang selama ini ia genggam erat akhirnya runtuh. Arum menatap pria tua itu dengan mata yang penuh luka, tapi juga kelegaan. "Ini bukan hanya tentang kita, kakek. Ini tentang keadilan untuk semua yang kau sakiti." Reza menggenggam tangan Arum erat, memberikan dukungan. Meski keadilan akhirnya ditegakkan, hati Arum tetap berat. Kerusakan yang telah terjadi tidak mudah diperbaiki. Ia harus belajar merajut kembali hidupnya dari puing-puing masa lalu. Namun di balik semua itu, ada harapan baru. Kebebasan yang didapatkan bukan hanya sekadar fisik, tapi juga jiwa yang mulai sembuh. Pagi itu, Arum melangkah keluar dari gerbang villa yang selama ini menjadi penjara hatinya. Udara segar menyambutnya, tapi tak mampu mengusir beban yang terpatri dalam jiwa. Ia merasakan kebebasan, namun bayangan masa lalu masih membayangi setiap langkahnya. Kebebasan ini terasa pahit, bisiknya pelan, menatap langit biru yang cerah. Ia kehilangan banyak hal. Masa muda yang hilang dalam derita, harga diri yang terkoyak, dan nyawa yang nyaris terkikis oleh beban utang keluarga yang bukan tanggung jawabnya. Di sebuah kafe kecil, Arum duduk sendiri, mencoba menyusun kepingan hatinya yang berserakan. Ia tahu, luka mental tak akan hilang dengan cepat. Setiap malam, mimpi buruk menghantui, suara-suara masa lalu datang tanpa diundang. Namun, di balik semua itu, Arum mulai belajar bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal fisik, tapi tentang menerima dan mencintai diri sendiri kembali. Dengan tekad yang mulai tumbuh, ia berjanji pada dirinya sendiri. "Aku akan hidup untuk diriku, bukan untuk utang orang lain. Aku akan bangkit, dan aku akan menang." Masa depan belum pasti. Tapi Arum tahu, ia sudah melewati badai tergelap.
Dan sekarang, waktunya menata hidup dengan harapan baru. Di balik dinginnya tembok penjara, Tuan Wirya menghembuskan napas terakhirnya seorang diri. Tubuh Renta yang dulu penuh kuasa kini terbaring, lemah oleh komplikasi jantung yang tak tertolong. Tak ada kerabat, tak ada keluarga yang menemani saat detik-detik terakhirnya. Hanya Sari, pembantu tua yang setia sejak lama, berdiri di sampingnya. Matanya merah, penuh kesedihan yang tak terucap. Kabar kematian Tuan Wirya tersebar cepat keluar penjara dan vila yang dulu ia pimpin. Namun, tidak ada yang datang ke pemakamannya. Tak seorang pun dari keluarga atau orang-orang yang pernah merasakan kekejamannya. Di sebuah pekuburan sunyi, hanya Sari yang hadir, membungkuk dan menabur bunga di atas makam yang sederhana. Dia menatap tanah yang menelan pria yang selama ini ia layani dengan pengabdian penuh cinta yang keliru. "Selamat jalan, Tuan, meski dunia melupakanmu," bisiknya lirih. Dunia memang melupakannya. Nama dan kekayaannya lenyap bersama angin. Tuan Wirya meninggal sebagai pria yang sendiri, tanpa warisan kecuali luka dan kenangan pahit yang ditinggalkan. Sementara itu, Arum yang mendengar kabar itu duduk termenung. Di balik semua penderitaan dan luka, ada rasa lega yang sulit diungkapkan. Ia tahu, bab kelam telah ditutup, tapi hidupnya masih panjang untuk terus diperjuangkan. Di sebuah aula sederhana, Arum berdiri di depan puluhan gadis yang menatap penuh harap. Ia berbicara dengan suara lantang dan penuh keyakinan. "Aku tahu betapa beratnya hidup yang dipaksa, pernikahan yang bukan pilihan kita, mimpi yang hancur, dan harapan yang nyaris padam." Gadis-gadis itu mengangguk, mata mereka berkaca-kaca, tapi juga mulai menemukan kekuatan. Di balik senyum Arum yang kuat, ada luka yang tak mudah sembuh. Malam-malam sepi masih menyelimuti pikirannya, kenangan pahit terus menghantui. Suatu malam, seorang teman dekat bertanya padanya, "Arum, bagaimana kamu bisa tetap kuat?" Dengan lirih, Arum menjawab, "Aku bukan pahlawan. Aku hanya seseorang yang pernah dijual dan bertahan." Luka itu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijadikan bahan bakar perjuangan. Setiap cerita yang ia dengar, setiap gadis yang ia bantu, adalah cara Arum mengobati dirinya sendiri, sekaligus membuka jalan bagi perubahan. Masa lalu tak akan pernah hilang, tapi Arum memilih untuk menjadikan luka itu sebagai kekuatan. Ia berdiri bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai suara bagi mereka yang tak terdengar. Di bawah langit yang sama, Arum melangkah dengan hati yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Arum dalam menghadapi liku-liku kehidupan yang penuh intrik dan luka. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap penderitaan, ada kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju. Jangan pernah takut untuk bersuara, dan selalu ingat, kebebasan serta keadilan adalah hak setiap manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri dan tetap kuat. Salam untuk kamu dari Nashwa.